Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kembali bertemu lagi bersama saya Pastor Melki Rarung dalam program Suara Kebenaran melalui Renungan Harian Santapan Rohani hari ini. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Dan sesungguhnya kami boleh ada hidup, bergerak, bernafas, sehat, kuat sebagaimana kami ada di hari yang baru ini. Semua karena berkat, rahmat, anugerah dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mensyukuri atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Kami percaya di dalamnya memiliki makna yang dalam proses kehidupan kami untuk kami bertumbuh di dalam pengenalan dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menuntun kami, hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya hikmat, marifat, surgawi, otoritas dan wibawa Allah bersama-sama dengan hamba-Mu. Para pendengar yang mendengarkan firman Tuhan ini juga dalam pimpinan tuntunan Roh Kudus untuk sungguh-sungguh diberkati Tuhan dengan berkat rohani. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bersyukur menikmati firman-Mu di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat hidup kami. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Firman Tuhan dalam renungan harian santapan rohani hari ini terambil dari kitab Pengkhotbah, pasal yang ke-12 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Tema renungan harian santapan rohani hari ini, bertumbuh dalam takut akan Allah. Bertumbuh dalam takut akan Allah. Hidup takut akan Tuhan merupakan satu hal yang sangat penting dalam kekristenan. Kita harus sungguh-sungguh hidup takut akan Allah, hidup takut akan Tuhan. Hari-hari ini kita bisa melihat di lingkungan sekitar kita, begitu banyak orang atau manusia yang semakin hidup tidak takut akan Tuhan. Termasuk banyak orang Kristen, bahkan tanpa sadar, seringkali kita juga terbawa oleh suasana ini. Kita terbawa oleh suasana hidup manusia yang semakin tidak takut akan Allah. Sebenarnya, kata takut akan Allah itu tidak sederhana. Sama sekali tidak sederhana. Hal itu tidak akan bisa dimengerti dengan benar jika tidak dirasakan atau dialami. Hal itu tidak akan bisa dimengerti kalau tidak kita alami secara pribadi. Dan takut akan Allah itu sebenarnya sebuah kedewasaan yang bertumbuh melalui tahapan-tahapan di dalam proses kehidupan. Waktu kita belum setua hari ini secara umur biologis, belum dewasa rohani seperti sekarang, kita merasa bahwa kita sudah hidup takut akan Allah. Kita merasa bahwa kita telah ada dalam sikap yang sudah patut. Tetapi seiring dengan bertumbuhnya pengertian kita akan Allah,
pengalaman perjumpaan melalui atau di dalam doa-doa pribadi kita, dan melalui segala pengalaman hidup yang kita alami, maka bertumbuhlah perasaan takut akan Allah itu, perasaan takut akan Allah secara benar. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau kita mendengar hamba Tuhan atau pendeta yang menyampaikan khotbah atau firman Tuhan, Allah itu besar, dahsyat, luar biasa, yang menciptakan langit dan bumi tidak terbatas. Dia hadir di segala tempat. Dia mengetahui segala sisi dalam kehidupan kita. Apakah kita dapat merasakan kegentaran akan Allah yang dahsyat tersebut? Kegentaran akan Allah yang pertama, membangun kesucian yang murni, kesucian yang berkualitas. Yang kedua, menggerakkan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita akan merasa bahwa sangat terhormat apabila kita bisa menyenangkan hati Allah yang dahsyat, Allah yang maha besar, Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia Allah yang mulia. Dan kegentaran atau takut akan Allah yang ketiga, kalau kita benar-benar memiliki hati yang takut akan Allah, kita tidak akan lagi menghargai sesuatu, apapun itu, lebih daripada kita menghargai Allah. Namun sungguh sangat ironis, banyak orang yang tidak mampu lagi untuk sungguh-sungguh takut akan Allah. Sebenarnya pada dasarnya mereka tidak mampu percaya kepada Tuhan. Kalau mereka berkata, "Oh, saya percaya kepada Tuhan," maka itu percaya yang menurut versinya sendiri, bukan versi Allah. Tidak sulit untuk mengatakan hal ini. Bahkan anak kecil pun bisa mengatakan, "Saya percaya, bahkan saya hidup takut akan Allah." Tetapi bagaimana sungguh-sungguh mengalami Allah sehingga kita memiliki kegentaran dan takut akan Allah yang kudus, serta membangun kesucian hidup, dan yang akhirnya membangun kesediaan kita untuk menyenangkan Allah dengan pengabdian dan memandang Dia lebih mulia, lebih terhormat dari segala sesuatu, merupakan hal yang tidak sederhana. Ada cukup banyak bukti yang bisa kita temukan di lingkungan orang percaya, di mana sampai hari tuanya mereka tidak mampu untuk takut akan Allah. Mereka masih materialistis, memiliki ketegaran, kekejaman terhadap orang lain, sembarangan atau sembrono dalam berkata-kata, berbicara. Bahkan kepada orang benar yang mestinya dipercayai hatinya menjadi begitu bengkok. Betapa mengerikannya orang-orang seperti ini kalau satu hari meninggal dunia. Mereka tidak akan menduga betapa dahsyatnya kemuliaan Allah. Dan mereka tidak akan berdaya ketika malaikat menyeretnya menuju api kekal. Mungkin mereka akan berkata, "Oh, saya tidak tahu akan begini keadaannya. Saya tidak tahu kalau bakal begini akhirnya." Ingat, percuma ketika itu datang. Sebab selama di dunia mereka adalah orang-orang yang keras kepala, yang keras hati, yang tidak mau merendahkan diri, merendahkan hatinya untuk sungguh-sungguh bertumbuh dalam proses hidup takut akan Allah. Untuk memiliki rasa takut akan Allah, perlu ketekunan yang harus dibangun dari kehidupan setiap hari, dari waktu ke waktu. Jadi berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kemudian kita belajar untuk sungguh-sungguh mau hidup takut akan Allah. Dan selanjutnya Tuhan pasti akan menuntun atau membimbing kita
bagaimana mengalami Tuhan lewat pengalaman hidup setiap hari, maka takut akan Allah terus bertumbuh dalam hidup kita, terbangun secara terus-menerus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita baca dari seorang pengkhotbah, setelah banyak bicara dalam tulisannya, di akhir kitab pengkhotbah dia berkata, akhir dari segala yang didengar ialah takut akan Allah, dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Mari kita coba lebih dalam lagi memahami akan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa ini, bahwa kita harus sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Allah melalui proses pertumbuhan kehidupan kita secara jasmani atau secara fisik. Ketika hari-hari yang kita lalui hari demi hari berganti, pertumbuhan jasmani atau umur kehidupan kita secara fisik itu semakin bertambah. Apakah secara otomatis kehidupan secara rohani juga semakin bertambah dan bertumbuh untuk semakin dewasa? Tidak ada yang bisa menjamin hal itu, kecuali kalau kita mau sungguh-sungguh, mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, memiliki sebuah komitmen, janji kita secara pribadi dengan Tuhan yang bukan hanya sekedar kita sampaikan, ucapkan, apakah secara terbuka dengan suara yang nyaring, didengarkan oleh banyak orang, atau mungkin sebuah komitmen perjanjian yang kita bangun secara pribadi, yang kita suarakan ke dalam hati kita, untuk kita mau sungguh-sungguh bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, agar sungguh-sungguh bertumbuh untuk hidup takut akan Allah. Dalam proses kehidupan, kita bisa melihat akan keberadaan hidup kita pribadi lepas pribadi. Apakah kita sungguh-sungguh bertumbuh dalam hidup yang takut akan Allah, bertumbuh secara rohani. Kehidupan rohani kita seharusnya memang harus bertumbuh. Maka mari kita belajar untuk sungguh-sungguh menghormati Allah. Karena orang yang takut akan Allah pasti akan selalu mau berusaha untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Dan pasti kita mau menyenangkan Tuhan dengan mengabdikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau untuk pekerjaan Tuhan, kita akan rela memberikan apapun. Dan orang yang takut akan Allah adalah orang yang memandang dunia ini tidak menarik lagi. Dan akhirnya orang yang takut akan Allah tidak takut menghadapi apapun, karena Tuhan adalah perlindungan dan kebahagiaan hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mau bertumbuh dalam hidup takut akan Allah, maka hal-hal yang sifatnya jasmania, hal-halnya yang sifatnya fisik semata-mata akan menjadi tidak penting dan tidak berarti jika itu tidak dihubungkan dan dikaitkan dengan usaha kita untuk bertumbuh dalam hidup takut akan Allah. Mari kita mau terus ada dalam proses kehidupan. Kita mau terus masuk dalam proses pertumbuhan hidup yang benar. Kalau kehidupan secara jasmani kita hari lepas hari akan mengalami pertumbuhan secara fisik, secara jasmani, baik tubuh jasmania kita, juga umur hidup kita semakin bertambah. Seharusnya lah kita selalu mau berusaha dalam kesadaran dan ketekunan serta kesetiaan untuk mau sungguh-sungguh bertumbuh
dalam takut akan Allah. Karena hidup takut akan Allah bukan hal yang sederhana dan segampang kita memikirkan atau mengucapkan ini. Tetapi ingat, ketika kita mau sungguh-sungguh hidup takut akan Allah, akan banyak hal-hal yang harus untuk kita korbankan, untuk kita abaikan. Kalau itu menghalangi, kalau itu mengikat kita untuk tidak bisa bertumbuh dalam hidup takut akan Allah. Jadi mari Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, alangkah berbahagianya kita ketika kita mau sungguh-sungguh masuk dan secara sadar sungguh-sungguh hidup dalam proses kehidupan bertumbuh untuk hidup takut akan Allah. Karena ketika Tuhan akan datang kali yang kedua, atau ketika Tuhan menjemput kita secara pribadi, Dia datang untuk mengakhiri hidup kita di dunia ini. Maka alangkah berbahagianya kita ketika kita sudah sungguh-sungguh hidup dalam pertumbuhan takut akan Allah. Maka jaminan akan surga yang mulia akan menjadi bagian hidup kita kekal selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Demikian firman Tuhan, renungan harian santapan rohani hari ini. Mari kita akan mensyukuri, berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih. Karena hari ini melalui renungan harian santapan rohani, kami kembali diperdengarkan, mengingatkan dan mengajarkan kami untuk kami sungguh-sungguh mau hidup takut akan Allah dalam proses pertumbuhan kehidupan kami, baik secara fisik, secara jasmania. Kami rindu dan kami juga mau bertumbuh dalam takut akan Allah. Kehidupan secara rohani kami mau terus bertumbuh untuk semakin dewasa. Maka satu hal yang harus kami mau lakukan, kami mau sungguh-sungguh masuk dalam kehidupan yang nyata, kehidupan yang sesungguhnya, bagaimana kami harus hidup takut akan Allah. Bapa yang baik, Roh Kudus yang menolong dan memampukan kami. Kiranya lewat firman Tuhan yang menjadi terang dalam kehidupan kami, menjadi pelita dalam langkah kehidupan kami, akan semakin membawa kami untuk kami sungguh-sungguh hidup takut akan Allah. Kami mau menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, mengabdikan diri sepenuhnya bagi Tuhan, dengan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, berusaha untuk sungguh-sungguh hidup tidak bercacat, tidak bercela, berusaha untuk hidup suci dan hidup kudus, karena hal itulah yang sungguh sangat menyenangkan hati Tuhan. Hal itulah yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dan kerjakan dalam hidup kami. Di samping kami menjalani aktivitas hidup kami tidak mau mengabaikan hal ini. Karena kami percaya inilah panggilan hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Untuk kami mau menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus yang sungguh-sungguh hidup takut akan Bapa ketika Dia datang mengerjakan tugas pelayanan yang Bapa serahkan dalam hidupnya. Kami pun sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kami mau meneladani apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami mau sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, mau mengabdikan diri kepada Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Inilah kami ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menolong dan memampukan kami. Kami mengakui kami tidak sanggup, kami tidak mampu sendirian. Roh Kudus yang selalu memampukan, Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan ketika kami jatuh dan gagal. Kiranya Roh Kudus yang terus memegang tangan kami untuk kami bangkit kembali, untuk kami terus berusaha dan berjuang dalam pertumbuhan hidup takut akan Allah. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, meteraikan firman-Mu yang kami dengar hari ini, itu terus menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, hari ini Tuhan yang terus pimpin dan sertai kami dalam segala aktivitas hidup kami. Apapun yang menjadi kegiatan kerja, dalam tugas pelayanan kami,
Kiranya Tuhan yang terus sertai dengan kekuatan kuasa kasih. Tuhan yang campur tangan, bela dan memberkati di dalamnya. Kami terus menikmati berkat-berkat Allah yang ajaib, indah dan luar biasa dalam kehidupan kami, khusus di sepanjang hari ini. Melalui berkat-berkat yang kami terima, kami terus bersyukur, bersuka cita, memuji, memuliakan Tuhan dan semakin menguatkan, meneguhkan iman percaya kami akan penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, pertolongan Tuhan yang ajaib dan sempurna. Dan kami mau terus maju setia dalam mengiring melayani Tuhan, mengabdikan diri sepenuhnya bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan. Tuhan tahu setiap keberadaan hidup kami, apa yang sedang kami hadapi, kami alami hari-hari ini. Berbagai pergumulan, persoalan, beban hidup, masalah, tantangan, cobaan, penderitaan, sakit, penyakit yang sedang kami alami dan kami derita. Kami percaya Engkau Bapa yang sungguh sangat baik, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu mengerti dan peduli dengan hidup kami. Kami datang terus berseru dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan yang menyatakan pertolongan Tuhan, memberikan kami jawaban, jalan keluar, kemenangan, pemulihan, kesembuhan yang ajaib, mujizat yang luar biasa. Itu nyata menjadi bagian hidup kami yang terbaik, terindah dan selalu tepat pada waktunya Tuhan. Nama Tuhan yang kami puji dan kami permuliakan di dalam. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami mau menyerahkan sepenuhnya hidup kami di dalam tangan Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami berdoa dan bersyukur menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat hidup kami. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jangan lupa dukung terus saluran channel YouTube Suara Kebenaran ini dengan cara mensubscribe. Jangan lupa juga untuk bagikan, share kepada banyak orang untuk diberkati Tuhan lewat firman Tuhan. Dan jangan lupa juga untuk like dan berkomentar di kolom komentar. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.